Pulau Jawa dan Bali terancam mengalami pemadaman listrik bergilir. Pemadaman ini terjadi akibat penurunan kapasitas produksi pembangkit. Kita beli PLN nggak boleh ngutang, nggak boleh telat. Sekalinya ngutang, sekalinya telat diputus. Kok bisa negara penghasil batu bara terbesar ketiga di dunia malah kehabisan batu bara untuk suplai listrik ke PLN? Seorang lelaki dari Indonesia berkongsi perbezaan sistem kabel elektrik yang digunakan di Malaysia dan Indonesia menerusi sebuah video di TikTok. Fuse di Malaysia ini dipasang sebelum meteran. Kalau Indonesia kan dipasang setelah meteran. Ini hal kecil tapi dampaknya luar biasa. Indonesia disisihkan daripada kerjasama ini atau lebih dikenali sebagai ASEAN Power Grid atau APG. Kalau di Indonesia mati lampu, siapa yang menyelamatkan bang? Kalau di Indonesia mati lampu massal, siapa yang menyelamatkan bang? Ya negara jiran Malaysia, geng. Yaitu 3 brandnya yang menyelamatkan hidupnya listrik di Indonesia, geng. Jadi gak usah sombong kepada negara Malaysia, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan mereaksi beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan mereaksi sebuah video. Pantas saja, geng, orang Indonesia ini membandingkan antara elektrik Indonesia versus elektrik Malaysia, geng. Kenapa demikian? Ya, sekarang, geng, itu hari pemadaman massal yang berada di Pulau Sumatera. Sekarang, geng, di Pulau Jawa dan juga Bali, geng. Waduh, gimana nih PLN? Masa kalah dengan TNB? Kan seperti itu, geng. Aduh, ya Allah, ya Rabbi, pemadaman massal ini ya, geng, ya, bukan cuma 1 hari, geng, melainkan berhari-hari, geng, termasuk di tempat Ikinya, geng, kayak gitu ya, geng, ya. Jadi Ikinya tuh mencari waktu luang untuk mengupload video ataupun mencari konten ataupun tekan-tekan daripada kalian, geng, karena sekarang sangat rentang sekali ataupun sangat rawan sekali, geng, kayak gitu ya, geng, ya. Oke, geng, gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa yang akan Ikinya reaction untuk kalian simak bersama-sama. Jom kita simak dulu bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Pulau Jawa dan Bali terancam mengalami pemadaman listrik bergilir. Pemadaman ini terjadi akibat penurunan kapasitas produksi pembangkit atau disebut sebagai kebijakan derating. Langkah ini diambil karena menipisnya stok bahan bakar batu bara dan minyak di sejumlah pembangkit. Demi mencegah terjadinya pemadaman total, daya operasi sengaja dipangkas hingga 60% untuk menghemat cadangan energi. Kondisi ini kian diperparah oleh musim kemarau yang membuat debit air Waduk Saguling dan Cirata terus menyusut. Warga pun diimbau untuk lebih bijak dalam mengonsumsi listrik. Cadangan batu bara menipis, 2 pekan lagi Jawa dan Bali akan mengalami pemadaman listrik total. Beberapa hari terakhir pemadaman listrik terjadi di berbagai wilayah Pulau Jawa. Sementara Jakarta dan Bali sengaja dibebaskan dari pemadaman demi menjaga citra di pusat pemerintahan. PLN menjelaskan bahwa gangguan ini disebabkan oleh masalah teknis pada sistem kelistrikan. Namun di saat yang sama muncul rumor bahwa pemadaman terjadi karena stok batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap mulai menipis. Bahkan beredar klaim bahwa cadangan batu bara PLN hanya cukup untuk bertahan kurang dari 2 pekan sebelum terjadi blackout atau mati listrik besar-besaran. Tapi menurut Bahlil Lahadalia, pasokan batu bara nasional masih dalam kondisi aman dan cukup untuk menopang kebutuhan pembangkit listrik. Pemerintah serakah, isinya garong semua. Kita beli PLN nggak boleh ngutang, nggak boleh telat. Sekalinya ngutang, sekalinya telat diputus. Tapi pemerintah garong ini punya hutang sampai 110 triliun ke PLN. Gimana ini pemerintah, hah? Pemerintah telat bayar ke PLN, yang akhirnya PLN telat bayar juga ke vendor, ke pemilik batu bara, yang ujung-ujungnya ditumbalin rakyat, warga lagi yang kena pemadaman listrik. Laknat emang semua lo, hah? Garong lo semua isinya.
Kok bisa negara penghasil batu bara terbesar ketiga di dunia malah kehabisan batu bara untuk suplai listrik ke PLN? Direktur Utama PLN itu baru saja mengakui kalau memang PLN itu kehabisan pasokan batu bara, terutama batu bara grade medium atau tingkat kalori menengah. Dan baru aja stok batu bara yang baru itu mengalir ke sejumlah PLTU di Jawa. Maksudnya gimana sih? Indonesia ini kan memproduksi 600 juta ton batu bara per tahunnya. Sedangkan PLN itu cuma membutuhkan 154 juta ton per tahunnya untuk keperluan listrik Indonesia. Nah kan sisanya itu sebenarnya banyak banget kan. Kok bisa kehabisan sih? Jadi batu bara itu ada grade-grade-nya. Ada batu bara tingkat kalori rendah, tingkat kalori tengah, dan tingkat kalori yang tinggi. Nah kemungkinannya itu dua. Dari 600 juta ton batu bara yang diproduksi, yang medium grade itu sedikit banget. Kemungkinan kedua, PLN itu kan membeli batu bara dari produsen tambang itu dengan harga yang sangat murah. Dibanding kalau produsen batu bara ini mengekspor batu bara mereka ke luar negeri. Jadi pengusaha tambang ini yang memilih untuk ekspor lah karena lebih cuan. Apalagi tambang itu memerlukan solar tax kan untuk operasional mereka. Dengan harga yang lagi tinggi-tingginya gini, mereka tuh perlu duit lebih untuk menutup cost mereka. Adakah kalian tahu betapa pentingnya kehidupan atau perih dan sakit sekiranya hidup tanpa listrik? Dan lebih memilukan kita, emang kayak orang buta yang lagi meraba-raba dalam kegelapan. Dan apakah benar seperti ngomong Menteri Pak Bahlil, agar warga sering matikan lampu bisa buat hemat listrik? Siapa dan negara mana yang banyak membantu Indonesia untuk pengadaan listrik ke negeri ini? Persoalan ini timbul gara-gara pemerintah kita dikategorikan masih tidak punya kemampuan. Ayo kita semak data dan faktanya. Pertama, adalah Sarawak Energi Berhad atau SIB. Indonesia secara rutin mengimpor listrik dari Malaysia yaitu Sarawak Energi Berhad untuk memenuhi kebutuhan di Kalimantan Barat dengan jumlah mencapai jutaan gigawatt per hour atau KWH per tahun. Dan melalui anak syarikatnya Sarawak Electric Supply Corporation atau SISCO, pemerintah berusaha meningkatkan kapasitas pembangkit di Kalimantan dengan kontrak 25 tahun karena keterbatasan tenaga. Bermula dari tahun 2016 hingga akhir kontrak di tahun 2041. Jumlah import listrik dari Sarawak tidak kecil dan bersifat dinamik mencecah hampir jutaan KWH setahun. Aliran elektrik disalurkan melalui sistem interkoneksi Kalbar Sarawak. Kedua, Tenaga Nasional Berhad atau TNB. PT PLN meminta TNB bekerja sama dengan PT PLN karena ketidakmampuan PT tersebut untuk menghasilkan grid pintar dan operasi tenaga mampan. Kawasan bekalan meliputi seluruh ibu kota Nusantara atau IKN yang berkonsepkan bandar hijau. Dan yang terakhir adalah Genting Group, syarikat yang sering dihina dan dijelekin sebagian warga Indonesia karena terlibat dalam urusan perusahaan berkaitan judi dan kasino. Melalui anak syarikat, Genting Power Holdings Limited dan anak usahanya Lestari Listrik PT Limited. Genting Group memiliki 95% saham di PT Lestari Banten Energi LB Indonesia dan telah menandatangani kontrak PA itu pembangkit listrik tenaga watt selama 25 tahun meliputi kawasan wilayah Banten dan entiti sekitar Indonesia. Mula beroperasi sejak 2017 dan kontrak dijangka tamat pada ke-2042. Pertanyaannya, apakah PT PLN mampu dan bisa mencukupkan aliran bekalan listrik ke seluruh negeri ini? Dari fakta dan info terbaru, PT PLN sendiri harus tanggung triliunan rupiah yang merugi setiap hari dan berbalik segala masalah ke pemerintah. Adakah negara kita sedang kekurangan inovasi tahap tinggi berkaitan teknologi? Kita sering terdengar kebutuhan masyarakat, tetapi faktanya kita lebih sering banget mendengar kelelahan mati lampu dan keluhan warga sedangkan tidak di negara tetangga. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Lihat, geng. Kalau kita yang kesusahan, lihat 3 brand dari Malaysia yang menyelamatkan Indonesia, geng. Kalau di Indonesia mati lampu, siapa yang menyelamatkan, bang? Kalau di Indonesia mati lampu massal, siapa yang menyelamatkan, bang? Ya negara jiran Malaysia, geng. Yaitu 3 brandnya yang menyelamatkan hidupnya listrik di Indonesia, geng. Jadi gak usah sombong kepada negara Malaysia, you understand? Kayak gitu ya. Jadi kita tuh harus sadar diri, geng, bahwa kalian yang selalu mengatakan, itu Soeharno yang itu hari mengatakan, genting, yang kayak gitu ya. Banyak kasino produknya itu ya berada di Indonesia, temannya di Banten, itu menghidupi Pulau Jawa, geng. Nah, kayak gitu ya, geng ya. Jadi gak usah sombong. Nah, kita beralih ke topik, geng, sekarang, geng ya. Lelaki Indonesia kongsi beza kabel elektrik Malaysia dan Indonesia. Jom kita simak lagi, geng. Seorang lelaki dari Indonesia berkongsi perbezaan sistem kabel elektrik yang digunakan di Malaysia dan Indonesia menerusi sebuah video di TikTok. Menurutnya,
Malaysia menggunakan kabel ABC yang dihimpunkan dalam satu bandel dan dipasang sedikit kendur, manakala Indonesia menggunakan kabel ACSR yang mempunyai teras keluli dan dipasang lebih tegang serta berasingan. Kedua-dua sistem mempunyai kelebihan tersendiri. Malaysia lebih mengutamakan aspek keselamatan, kemasan dan pemasangan yang mudah, manakala Indonesia memberi fokus kepada ketahanan kabel serta kos penyelenggaraan yang lebih rendah. Salah satu hal yang berbeda juga kalau di Penang itu adalah nggak ada kabel listrik yang melintang ya. Aku dari kemarin muter-muter itu masih belum ngeliat sih yang kayak semrawut banget gitu. Sini juga nggak ada ya. Ada cuma kayak satu, nggak tahu kabel apa sih. Cuma kalau kayak di kita semrawut gitu bener-bener nggak ada. Rapi juga sih di sini ya. Rapi. Kira-kira kapan ya Indonesia bisa kayak Penang Malaysia? Fuse di Malaysia ini dipasang sebelum meteran. Kalau Indonesia kan dipasang setelah meteran. Ini hal kecil tapi dampaknya luar biasa. Kalian lihat ya, ini kabel dari tiang listrik. Ini sebelum meteran, ada fuse dulu. Di Indonesia kan fuse ini setelah meteran. Kalau di Indonesia ini kabel listrik masuk meteran, MCB, baru fuse. Atau biasanya kalau sekarang yang terbaru tak memakai fuse tapi langsung MCB dalam. Ini dampaknya cukup besar. Jadi kalau tiba-tiba terjadi petir atau lonjakan listrik dari luar, ini yang putus fuse-nya dulu. Jadi meteran listriknya aman, instalasi di dalam rumah aman. Beda dengan di Indonesia kalau ada lonjakan listrik dari luar, ini yang kena meterannya. Dan lagi ini kalau terjadi perbaikan listrik di meteran, ini tidak perlu mematikan listrik utama, cukup dicabut fuse-nya, perbaikan bisa dilakukan. Dampaknya luar biasa, bisa hemat jutaan rupiah jika ada perbaikan. Menurut kalian Indonesia perlu terapkan ini atau tidak? Di Malaysia, instalasi listrik rumah umumnya mengikuti standar yang ketat sesuai regulasi Suruhanjaya Tenaga. Berbeda dengan di Indonesia yang sering menggunakan bak sambungan untuk menyatukan kabel, di Malaysia hampir tidak ditemukan sambungan kabel di dalam box sambungan. Hal ini karena sistem instalasi mereka mengutamakan keamanan dan kerapian dengan menggunakan kabel tunggal dari panel distribusi langsung menuju titik beban, misalnya stop kontak atau saklar. Dengan cara ini, potensi gangguan akibat sambungan longgar, panas berlebih, atau percikan listrik dapat diminimalisir. Selain itu, penggunaan conduit dan trunking tertutup membuat instalasi lebih terlindungi. Jadi, instalasi listrik rumah di Malaysia memang dirancang lebih rapi, minim sambungan, dan fokus pada keamanan jangka panjang. Malaysia memperkukuh kerjasama tenaga rentah sempadan bersama Vietnam dan Singapura dengan meneroka ekspor tenaga boleh baharu, TBB, yang dijana daripada sumber angin luar pesisir. Inisiatif ini dilaksanakan melalui perjanjian pembangunan bersama yang melibatkan konsortium tenaga utama ketiga-tiga negara. Inisiatif tenaga ini dibangunkan melalui gabungan strategik pelbagai pihak dan dijangka menjadi pemangkin tenaga kepada grid tenaga ASEAN. Berikut adalah butiran lanjut mengenai proyek tersebut. Perjanjian ini dimeterai antara My Energy Konsortium Gabungan Tenaga Nasional Berhad TNB, Petro Vietnam Technical Services Corporation PTSC, dan Sembcorp Utilities dari Singapura. Tenaga bersih yang dijana daripada sumber angin luar pesisir di Vietnam akan disalurkan merentasi sempadan menggunakan kabel dasar laut. Tenaga yang dibekalkan akan diagihkan kepada dua destinasi, yaitu sebahagian untuk semenanjung Malaysia dan sebahagian lagi ke Singapura. Sebelum proyek dimulakan, Malaysia juga telah bersedia mengekspor tambahan 100 MW MW kuasa terus ke Singapura atas keperluan semasa. Usaha ini dilihat sebagai langkah besar dalam merealisasikan grid tenaga ASEAN, sekaligus memacu agendanya karbon dan pembangunan mampan di Asia Tenggara. Indonesia disisihkan daripada kerjasama ini, atau lebih dikenali sebagai ASEAN Power Grid atau APG, karena ketidakupayaan beroperasi secara multilateral dan dilihat bergerak dan bertindak dengan cara perlahan. Secara resminya, Indonesia dilihat tidak sesuai untuk bekerja sama di dalam proyek berkapasiti tinggi tersebut dan diperincikan bahwa Indonesia juga sedang menghadapi masalah berat berkenaan mata uang dan ekonomi serta kekurangan dana.
Lagi dan lagi Indonesia tak diajak, geng, oleh 3 negara ini, geng. Malaysia, Singapura, Vietnam. Kenapa demikian? Ya mungkin Indonesia terlalu sombong mungkin, geng. Kan bisa jadi juga, geng, kayak gitu ya, geng ya. Jadi mereka sungkan lah. Indonesia negara besar kok, negara kaya. Udahlah, kita tak payah pajak. Kita aja yang negara miskin aja, ya udahlah kita buat sama-sama. Indonesia negara nomor 4 terkaya di dunia. Kalahkan Malaysia, Singapura. Indonesia bisa kok. Ya udahlah, tak payah aja mereka kerjasama. Kayak gitu ya, geng ya. Mungkin seperti itulah tanggapan Nikinya ya kan. Namun tidak seperti itu juga, geng. Kenapa Malaysia tadi aja, Indonesia tadi aja? Karena mungkin kebanyakan kepulauan yang berada di Indonesia kayak gitu ya, geng ya. Oke. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-videonya. Beribu-ribu terima kasih banyak buat kalian yang nonton sampai akhir. So, apa-apa benda, Ikinya pamit undur diri dulu. Silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.